Ada nggak sih di sini yang nggak suka dengan sistem kerja di tempat kerja sendiri, tapi mau mengundurkan diri nggak bisa karena berbagai alasan? Kalau ada, kita sama, dan selamat datang di Gendu-Gendu Roso. Jadi sekarang itu sudah jam 1 lebih 1 lebih 1/4. Aku lagi nunggu buat sahur, sekalian nonton MotoGP. Dan ini adalah tripod mereknya KNF kalau nggak salah. Tapi aku lagi nggak mau bikin video unboxing atau review, tapi aku mau curhat aja. Yaitu curhat masalah tadi, tentang nggak suka sistem kerja di tempat kerja sendiri. Jadi sekitar tahun 2020 akhir, aku itu pernah mengajukan pengunduran diri karena berbagai alasan. Tapi yang jelas waktu itu aku mengajukan pengunduran dirinya itu dua alasan. Yang pertama, karena sudah jenuh, karena aku sudah bekerja 9 tahun. Kemudian yang kedua adalah aku pengen lebih dekat dengan keluarga. Dan sama, berarti ada 3. Yang ketiga itu aku pengen lebih banyak mendaki gunung, karena di sini tuh untuk liburnya sendiri untuk aku loh itu sangat sulit. Dan waktu itu ketika pandemi tahun 2020 akhir, ketika orang sedang takut dan banyak PHK, aku justru mengundurkan diri. Alasannya ya itu tadi. Dan waktu itu aku mengundurkan diri karena memang jenuh dan ngerasa ada yang nggak apa ya namanya, nggak sesuai dengan apa yang ada di prinsipku bekerja gitu loh. Salah satunya adalah sistem kerja yang menurutku aku ngerasanya itu nggak adil buat diriku sendiri gitu. Dan selain alasan 3 tadi, sejujurnya itu ada alasan sendiri, yaitu aku ngerasa bahwasannya seolah-olah aku di sini adalah yang menjadi korban gitu. Dalam arti korban, aku itu selalu jadi yang tunggu di rumah ketika bosku ke luar kota. Padahal yang lain itu libur gitu loh. Sedangkan aku itu susah banget untuk izin libur, sekedar libur. Bahkan waktu dulu ketika aku mengajukan cuti sekitar berapa ya, itu aku itu selalu nggak punya waktu lah intinya buat keluarga. Bahkan ketika Pak Liku meninggal, 3 hari Pak Liku tahlilan, aku sudah berangkat. Karena waktu itu mau nggak mau ya, aku itu harus berangkat. Dan masih banyak hal-hal lain lagi gitu loh. Salah satunya waktu pandemi kemarin adalah ketika yang di sini itu diliburkan, dirumahkan,
itu mereka dapat subsidi, padahal mereka itu punya pekerjaan lain, dalam arti mereka itu sebenarnya punya pemasukan lain, sedangkan aku yang di sini full nggak dapat tambahan, tapi pekerjaannya jadi makin banyak, dan mereka yang libur tetap dapat subsidi. Walaupun aku paham ya, mesti subsidinya nggak sesuai gaji, tapi menurutku itu ya sebagai manusia lah wajar kalau ngerasa seolah-olah ada ketidakadilan gitu loh. Dan waktu itu aku memang nggak pernah libur, sudah lama, mungkin sekitar hampir 8 bulanan kalau nggak salah. Makanya aku waktu itu ngerasa jenuh dan lain-lain gitu loh. Selain itu karena sebenarnya ini permasalahan sudah lama dalam arti aku itu selalu jadi orang yang dalam tanda kutip dikorbankan ya. Setiap kali libur, dalam arti bosku keluar kota, aku itu selalu jadi orang yang menunggu di rumah atau jaga di rumah. Yang lainnya itu libur. Yang libur ini mereka itu tetap dibayar, sedangkan aku itu nggak ada tambahan. Sebenarnya aku itu nggak masalah ya, dalam arti nggak masalah. Yo wis lah, nggak dibayar, nggak ada tambahan pun nggak apa-apa, tapi setidaknya ketika aku mengajukan izin cuti, ya jangan apa ya, dalam tanda kutip dipersulit. Bahkan mungkin dulu ketika aku bikin video tentang merenovasi dapurnya Simbah, itu kenapa dikerjakan dalam yang 2 hari itu, hari kedua sama hari ketiga itu dikerjakan itu sampai maghrib terus ya, karena salah satunya sudah dapat WA kalau aku itu harus berangkat gitu loh, padahal waktu itu di sini sedang libur dan aku juga, menurutku ya, aku itu di sana itu di rumah yo apa namanya, nggak main-main, memang bener-bener bantu-bantu di rumah. Tapi ya gitu, seolah-olah nggak ngerti lah, aku juga nggak ngerti pertimbangannya apa. Tapi yang jadi masalah adalah, yang kemudian aku ngerasa balik lagi kayak dulu adalah, jadi dulu salah satu yang tak ajukan syaratnya ketika aku mau bertahan di sini adalah aku itu mengajukan cuti setiap 1 bulan sekali. Tapi akhirnya disepakati setiap 2 bulan sekali, dan sebisa mungkin itu enggak di akhir pekan atau Sabtu Minggu. Jadi aku liburnya selalu Senin sampai Kamis gitu loh. Tiba-tiba kan ada anak baru lah, katakannya kayak gitu, ada anak baru. Dia ini setiap kali izin libur karena dalam tanda kutip kepentingan, yang katanya kepentingan ya, itu diperbolehkan. Bahkan dia itu kerja paling belum ada 2 tahun, yo gitu, libur sampai 11 hari 10 hari yo wis diperbolehkan. Sedangkan aku yang bener-bener libur ke rumah untuk melakukan sesuatu, bukan yang sekedar buat main-main loh yo, itu wis di apa ya, aku nggak ngerti bahasanya Indonesianya apa, dicepet-cepeti kayak gitu loh, harus dicepet-cepeti gitu loh. Kalau di bahasa Jawa itu digelak-geleki, kalau mungkin di bahasa Indonesia dicepet-cepeti, harus berangkat kayak gitu loh. Bahkan itu terjadi ketika kemarin sebelum tahun baru dan tahun baruan libur, kemudian bulan Februari libur 2 kali, aku dari bulan Oktober belum libur sama sekali. Bahkan kemarin hari Jumat sampai hari berapa itu sudah libur lagi, nanti lebaran pasti libur lagi. Dari situ kan sudah kelihatan bahwa ya, menurutku ada ketidakadilan itu loh. Bahkan ketika kemarin aku izin cuti yang buat ngurus perpanjangan pajak kendaraan, itu bahkan aku di rumah, berarti aku pulang dari sini hari Senin, hari Selasa pergi, hari Rabu pergi, hari Kamis
Mungkin ada yang nonton videonya aku met klari, iku sorenya berangkat dan langsung kerja. Bisa dibayangkan capeknya gimana. Orang lain libur di rumah, liburan, aku libur di rumah, bekerja terus gitu loh. Ya walaupun nggak secapek di tempat kerja, tapi kan aku pulang itu selalu karena ada urusan, belum hampir itu beberapa waktu belakangan ya, itu belum pernah libur yang memang sengaja libur buat jalan-jalan, itu selalu libur ketika ada kepentingan. Dan ketika ada anak baru tapi sudah sudah diizinkan libur dalam waktu 2 bulan itu sampai 3 kali, itu menurutku loh ya, kenapa ada apa ya, ada, bukan bahasanya yang ketidakadilan apa gitu, aku lupa kenapa ada yang seperti itu gitu loh. Sedangkan aku yang sudah bekerja kemarin waktu mengajukan karo, sekarang kan berarti aku tahun ke-11, 2012 2023 ya, mungkin mau tahun ke-12. Tapi ketika aku cuti itu rasanya kayak dicepet-cepeti gitu, sedangkan anak baru yang baru masuk seolah-olah kayak di anak emas kan gitu ya, libur dan liburnya selalu panjang. Sedangkan aku libur 4 hari itu selalu ada kepentingan atau melakukan sesuatu gitu loh. Itu loh yang ngerasa, mungkin ada yang merasakan hal yang sama, mungkin entah di tempat kerja itu berangkatnya jauh lebih pagi dan pekerjaannya lebih banyak. Ngomong-ngomong pekerjaan yang lebih banyak, aku juga pekerjaannya lebih banyak dibanding yang lain. Tapi kalau masalah gaji aku nggak mau inilah ya, mungkin kalau masalah gaji kan itu sudah rezeki setiap orang berbeda-beda ya, jadi aku ya wis gitu loh. Dan kenapa aku ngerasa ini adalah kenapa ini dapat buat handphone. Nah, ini tripodnya. Dan ternyata tripodnya berat. Wih, gede banget. Ini gede. Dan kenapa aku masih bertahan, karena pertama aku masih punya balas budi karena dulu pernah ditolong sama beliau. Yang kedua karena aku malas memulai dari nol lagi untuk sampai di tahap sekarang. Selain mengorbankan banyak waktu dan tenaga, aku juga mengorbankan mungkin apa ya, banyak hal lah yang harus dikorbankan untuk sampai di titik ini. Terus yang ketiga adalah aku sedang ada rencana untuk project-project ke depan itulah. Intinya aku sudah punya rencana sendiri, jadi kalau harus memulai dari nol lagi, ditambah aku sudah punya rencana lain, kayaknya takutnya berantakan. Jadi yo mendingan ditahan-tahan dulu aja sampai semuanya bisa berjalan di track yang seharusnya gitu. Jadi itulah kenapa langsung masih bertahan. Dan aku jadi ingat kata-katanya Mas Dono kemarin di podcast Mendoan, kalau beliau ngomong ketika kita memang hanya bisa hidup dari situ, ya bertahan aja dulu sampai titik dimana kamu bisa apa gitu lah, aku lupa. Jadi intinya dari video ini adalah ya aku ngersula aja sih. Mungkin ada di sini ada yang sama gitu, merasakan hal yang sama, awakmu nggak dewekan. Tapi yang jelas ingat seperti kata Mas Dono, ketika kamu tidak bisa ketika kamu belum bisa keluar dari pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut yang dalam tanda kutip
tanda kutip bisa menghidupimu, yo sabar-sabar aja. Tapi ketika kamu bisa mendapat hasil yang lebih baik dari hal yang lain, ya silakan. Tapi selama cuma itu yang bisa menghidupimu, seperti apapun kondisinya, ya bertahan aja dulu gitu loh. Dan ya sekian video ngersula atau apa ya, mengeluhku kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan jangan lupa like dan support channel ini dengan cara subscribe, komen kalau kalian sedang merasakan hal yang sama atau juga pernah punya pengalaman hal yang sama, merasakan ketidakadilan dalam sebuah pekerjaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf kalau ada kurangnya dari video ini. Bye, matur nuwun.